Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan belajar lagi fikih ya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang air ya, tentang air suci dan mensucikan ya, seperti ini tayangannya ya. Ya. Mungkin masih ingat? Oke. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang air suci namun tidak mensucikan. Apa dan bagaimana air suci namun tidak mensucikan? Kita ikuti, pelajari bersama-sama, tetap semangat. Oke? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih masih tentang air, yaitu pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Untuk minggu yang lalu kita sudah membahas tentang air suci dan mensucikan. Sekarang kita akan bahas air suci namun tidak mensucikan, dan juga air mutanajis. Kita langsung saja. Air suci namun tidak mensucikan. Artinya, secara zatnya air itu halal untuk dikonsumsi, baik diminum ataupun dibuat untuk mengolah makanan. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan diri dalam arti toharoh, baik itu berwudu maupun mandi besar. Ya. Yang pertama, air suci yang tidak mensucikan itu adalah yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, baik warna, rasa, dan bau, dan menghilangkan sifat mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Jadi pada mulanya kan air itu air mutlak ya, dari langit turun, dari sumber dari bumi yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, karena beberapa sebab bisa berubah tetap air suci tapi tidak mensucikan. Di antaranya ini bercampur dengan benda suci. Kita lanjut. Tayangan berikutnya. Contoh air yang sudah bercampur dengan benda suci sehingga berubah tidak lagi mensucikan, diantaranya minyak melati, kuah soto, dan adonan untuk membuat roti. Sebenarnya masih banyak contoh lagi yang lainnya, silahkan dikembangkan. Misalnya air kopi, diminum halal tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak bisa dipakai untuk mandi. Begitu juga air teh, air susu, minuman-minuman yang sering dikonsumsi oleh para siswa, jajanan begitu ya. Walaupun suci bisa halal diminum tapi tidak bisa untuk pakai wudhu ya. Contoh ketiganya menyertakan air yang suci dan mensucikan. Ketiga benda tersebut menggunakan air suci namun sudah tidak mensucikan karena sudah berubah warna, rasa, dan baunya. Next. Yang kedua,
air suci dan namun tidak mensucikan itu adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Kurang 2 kulah, sedikit, 1 siwur contohnya, sudah dipakai untuk wudhu ya, atau menghilangkan najis gitu kan. Beberapa cara dilakukan untuk mengukur besaran 2 kulah. Kita lihat bagaimana ukuran 2 kulah itu. Nah, inilah tabel konversi volume air 2 kulah dengan menggunakan berbagai satuan. Di antaranya satuan kilogram, 2 kulah sama dengan 81 kati syam dan 1 kati setara dengan 2,5 kilogram. Dengan demikian, jika dikalikan 2 kulah itu adalah kurang lebih 195,112 kg. Dalam satuan liter, 2 kulah sama dengan 10 sampai dengan 15 tin yang dapat disamakan dengan kurang lebih 270 liter air. Hasta ini berarti berkaitan dengan ukuran kolam atau tempat penampungan air. Nah, tabel pertama, kolam penampungan yang berbentuk persegi 4, maka 2 kulah air diukur dari debit kolam yang ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,5 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Jadi panjang 56, lebar 56, kedalaman atau tinggi 56, kurang lebih seperti itu. Itu minimal disebut 2 kulah untuk air ya dalam kolam. Adapun kolam penampungan yang melingkar, yang berbentuk lingkaran bulat, maka 2 kulah sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta atau 90 cm dan diameter lebarnya 1 hasta atau 45 cm. Nah, coba diperhatikan, coba dicermati tabel ini agar bisa dimengerti. Kita lanjut lagi. Nah, di antara air yang ini, yang bab berikutnya adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis dalam berbagai tingkatannya. Baik itu najis mukhafafah, najis yang ringan, najis mutawasitoh, najis yang sedang, yang sangat banyak jumlahnya, dan najis mughalladoh. Nanti kita akan bahas apa itu najis di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Oh iya, masih ada jenis air mutanajis. Ya, mohon maaf, jenis air mutanajis ada 1 air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, tetapi sifat-sifatnya baik itu warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Ya, air sedikit, kejatuhan najis, tapi sifatnya tidak berubah, masih tetap dianggap air kena najis, mutanajis. Yang kedua, air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, namun salah satu sifatnya menjadi berubah, jadi hanya salah satunya, baunya saja atau warnanya saja atau rasanya saja. Yang ketiga, air yang volumenya sangat banyak, melebihi 2 kulah, seperti telaga gitu ya, balong yang besar, dan kejatuhan air yang mensucikan dan berubah atau tidak berubah sifat-sifatnya. Nah, ini yang ketiga ini, air mutanajis ini ya, yang ketiga ini banyak airnya, jadi tidak masalah. Yang 1, 2 itu karena airnya sedikit bisa najis. Oke, silahkan dipelajari. Sekian, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.